Halo teman-teman, aku Firdana Desvani Melan. Jadi di video kali ini aku akan membahas salah satu konsep penting dalam psikologi komunikasi dan adiksi internet, yaitu mengenai mood modification. Nah, apa sih mood modification itu? Jadi mood modification itu merupakan bagaimana seseorang ini menggunakan aktivitas tertentu gitu, termasuk internet tadi, itu untuk mengubah suasana hatinya, suasana moodnya, entah untuk melupakan masalah, untuk meredakan stres, atau untuk menghindari perasaan-perasaan negatif yang ada pada dirinya. Nah, dari video yang akan saya jelaskan nanti, mari kita pahami lebih lanjut bagaimana mood modification itu bisa bekerja dan mengapa hal ini itu bisa menjadi strategi coping yang tidak sehat apabila dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang pertama, apa sih mood modification itu? Jadi dalam psikologi, mood modification adalah kondisi ketika seseorang melakukan suatu aktivitas untuk mengubah mood yang sedang ia rasakan. Biasanya orang itu melakukan hal tersebut itu ketika mereka sedang menghadapi stres, menghadapi tekanan, atau masalah-masalah emosional lainnya. Misalnya kayak dia lagi sedih gitu, terus dia melampiaskan kesedihannya itu dengan menonton drama Korea supaya dia bisa nangis, supaya perasaannya dia itu bisa lega gitu. Atau misalkan dia lagi stres karena tugas, itu dia melampiaskannya dengan bermain game, itu biar pikirannya ini jadi teralihkan, jadi nggak stres. Nah, aktivitas tersebut itu bisa memberikan efek nyaman sementara yang membuat otak merasa lebih tenang memang. Tapi ingat, masalah itu aslinya tetap ada. Jadi kita itu melampiaskan stres kita, rasa lelah kita dengan melakukan hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, itu sebenarnya hanya melarikan diri sementara. Tapi yang namanya masalah itu kan pasti tetap ada dan tetap harus dihadapi gitu ya teman-teman. Nah, mood modification itu sebagai strategi coping gitu. Jadi setiap orang itu memiliki masalah dalam hidupnya, pastikan teman-teman di sini juga pasti ada aja yang misalkan satu masalah udah selesai, muncul lagi masalah yang lain, masalah yang udah selesai, muncul lagi masalah yang lainnya. Nah, setiap orang itu pasti memiliki masalah dalam hidupnya, karena masalah itu tidak pernah benar-benar hilang dalam kehidupan kita, khususnya dalam mengelola tekanan emosional. Nah, dalam buku psikologi komunikasi itu dijelaskan bahwa melarikan diri ke pornografi adalah salah satu contohnya. Nah, bukan karena seseorang itu benar-benar membutuhkannya, tetapi karena itu bisa memberikan pelarian emosional kepada dirinya gitu. Nah, dari contoh yang tadi sudah saya sebutkan, hal tersebut merupakan akar persoalan dari seseorang yang tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi yang dilakukan ini sebenarnya hanya numpang lewat, hanya untuk pelarian sementara, seperti efek hilangnya. Nah, masalah itu kan pasti tetap ada kan, dan dari situlah mood modification berpotensi menjadi tidak sehat. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu mood modification dan adiksi internet. Jadi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa banyak pengguna internet berlebihan yang sebenarnya itu tidak sekedar mencari hiburan aja. Jadi, mereka ini menggunakannya itu untuk mengubah moodnya, untuk menghindari tekanan, terus ekspektasi yang ada, dan untuk menghindari kekecewaan. Kayak seperti misalnya mahasiswa yang dituntut IPK-nya ini tinggi. Nah, karena dia merasa pusing, gue harus dapet IPK yang tinggi. Nah, ketika dia lagi stres, dia ini melarikan
rasa stresnya itu ke internet, entah dia yang scroll sosial media, terus dia membuat story atau cerita atau apa ke sosial medianya, itu pelariannya. Nah, kemudian juga ada misalkan pegawai gitu yang dikejar target gitu oleh pekerjaannya, terus dia sudah merasa stres dan kemudian melampiaskan rasa stresnya itu entah dengan bermain game online atau dia nongkrong atau apa segala macam. Nah, jadi internet itu dianggap tempat pelarian yang mudah, cepat, dan selalu tersedia. Bahkan melarikan diri ke internet itu sering dianggap lebih aman daripada melampiaskan amarah secara agresif. Terus juga dianggap lebih baik daripada alkohol. Jadi lebih baik kita kayak melampiaskannya ke internet aja deh daripada kita mabuk-mabukan, daripada kita dugem apa segala macam. Jadi itu yang lebih sering digunakan oleh orang pada biasanya. Terus juga lebih baik daripada kita berjudi juga atau daripada masuk kelompok-kelompok yang tidak baik gitu. Nah, tapi ini penting untuk dipahami bahwa menggunakan internet itu untuk menghadapi semua masalah itu adalah strategi coping yang disfungsional. Kenapa? Karena yang pertama, itu tidak menyelesaikan masalah inti, itu tidak langsung menyelesaikan masalah. Terus juga yang kedua, membuat kita ini makin bergantung ke internet. Jadi apa-apa ketika lagi stres kita langsung ke internet, apa-apa masalahnya ke internet, yaitu. Terus yang ketiga, mengurangi kemampuan kita dalam menghadapi masalah secara sehat. Akhirnya seseorang ini bisa masuk ke pola adiksi internet, yaitu ketika internet menjadi salah satunya cara untuk kita ini merasa lebih baik. Jadi apa-apa ketika lagi stres kita ke internet, lagi nggak mau pikir kita ke internet gitu. Nah, terus kapan sih mood modification ini itu jadi berbahaya? Nah, mood modification ini menjadi lebih berbahaya ketika yang pertama dipakai sebagai pelarian utama dari masalah. Jadi kita menganggap internet ini salah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan untuk melarikan atau melepaskan rasa stres yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua ini dipakai berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi karena kita lagi stres nih, jadi kita kayak ya udahlah seharian mau kayak main game aja, seharian mau scroll sosmed aja, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu bisa menjadi berbahaya apabila kita melakukannya terlalu sering. Kemudian yang ketiga ini menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi apapun masalahnya, internet solusinya. Itu yang pastinya itu jadi berbahaya banget kalau misalkan kita lakukan terus-menerus gitu. Dan yang keempat itu menutup kesempatan seseorang untuk menyelesaikan akar persoalan. Jadi yang namanya kita melarikan diri, atau melampiaskan masalah kepada internet itu kan pasti nggak jadi masalah kita ini jadi nggak cepat selesai. Nah, itu yang membuat kita jadi lama dalam menyelesaikan masalah. Nah, gimana sih cara kita ngatasin mood modification ini? Jadi mengatasi mood modification ini bukan berarti kita ini harus berhenti untuk bersenang-senang, kayak kita nggak boleh apa-apa internet, itu bukan berarti begitu ya teman-teman. Nah, yang penting adalah kita bisa menyatukan kesenangan dengan kesadaran diri kita sendiri. Kayak misalnya kita sadar nih bahwa pelarian kita ini hanya efek sementara. Jadi kita sadar bahwa kita ini melarikan diri ini hanya untuk sementara, tidak untuk berlarut-larut dan tidak untuk menjauhi kita atau tidak menjadikan kita itu untuk menghadapi masalah-masalah yang ada itu. Nah, kemudian menghadapi masalah itu ya pastinya tidak mudah ya teman-teman.
Tapi menunda dengan pelarian itu justru membuat beban semakin besar untuk kita tangani. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai not notification, yaitu bagaimana sih manusia ini menggunakan aktivitas tertentu untuk mengubah suasana hati, mengubah perasaannya, mengubah moodnya, dan bagaimana jika itu dilakukan berlebihan bisa berubah menjadi pola pelarian yang tidak sehat. Baik teman-teman, semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami psikologi di balik perilaku kita sehari-hari ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.